Shalom jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan. Kita bersyukur kembali berjumpa bersama-sama dalam ibadah pada minggu yang ketiga ini. Kita bersyukur kepada Tuhan pimpinan dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan pribadi kita masing-masing. Saya mengajak kita bersama-sama Bapak Ibu yang ada di rumah. Kita akan mengambil saat teduh dengan sikap berdiri. Kita di hadapan Tuhan, kita akan menyiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut ibadah kita pada pagi hari ini. Firman Tuhan berkata demikian, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Mari kita angkat pujian kita, Tuhan berada di bait suci-Nya. Tuhan berada di bait suci-Nya, mari berlutut, seluruh bumi di hadapannya, berdiam diri di hadapannya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, mari kita bersama-sama kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kita datang kepadanya dengan sikap penyembahan, dengan meyakini bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dan urapan Roh Kudus menyertai ibadah kita pagi ini. Amin. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, dengan tetap berdiri kita akan membacakan ayat penuntun kita yang diambil dari Keluaran pasal 20 ayat yang ke-16. Kita akan bacakan sebanyak 2 kali. Firman Tuhan berbunyi, "Janganlah mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Janganlah mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu." Demikian firman Tuhan. Kita bersyukur untuk kasih dan penyertaan Tuhan dalam hidup kita, meskipun saat ini kita berada di tengah pandemi COVID-19, tapi saya percaya kita tetap semangat dan setia beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan meski dari rumah masing-masing. Untuk itu mari bersama-sama kita mengagungkan nama Tuhan dengan mengangkat pujian dari PPK nomor 37, Rajakanlah Yesus. Dengarlah suara pujian, ku
Jemaat Tuhan dipersilahkan duduk kembali. Mari saat ini pribadi lepas pribadi, kita datang kepada Tuhan, kita mengaku semua dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan dalam doa pengakuan dosa. Mari kita berdoa. Bapa, sungguh kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk kasih dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Meskipun saat ini kami berada di tengah pandemi COVID-19, tetapi kami bersyukur Tuhan, kami boleh beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan, meskipun itu secara online dan dari rumah kami masing-masing. Kami bersyukur untuk itu Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami datang kepadamu dengan penuh kerendahan hati kami mengaku akan dosa dan pelanggaran kami kepadamu Tuhan. Siapakah kami? Kami manusia yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan. Kami menyadari kami seringkali menyakiti hati sesama kami. Mungkin itu dari pikiran kami, dari tutur kata kami, dari sikap dan perilaku kami yang menyakiti sesama kami, sehingga tanpa kami sadari kami sudah menyakiti hati Tuhan. Tuhan Yesus, ampuni kami. Kami juga seringkali gagal untuk mengasihi. Kami juga seringkali gagal memahami Tuhan akan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Bahkan di tengah-tengah pekerjaan dan kesibukan kami seringkali lupa bahwa ada penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan masih banyak lagi dosa kami yang lainnya Tuhan. Namun kami tahu di hadapan Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Kami menyerahkan akan segala kelemahan dan keterbatasan kami ini Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Engkau Maha Tahu, kami memohon pengampunan-Mu Tuhan. Ampuni kami, hapuskanlah dosa kami Tuhan. Dan kami percaya di saat kami mengaku dosa kami dengan tulus ikhlas, Engkau Allah yang penuh kasih yang akan mengampuni kami. Ubahkan hidup kami sehingga semakin hari kami boleh semakin lebih baik lagi dan lebih berkenan lagi di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa pengampunan dosa kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, dengarlah berita anugerah yang diambil dari kitab Mazmur pasal 32 ayat yang kelima. Dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Puji Tuhan, mari bersama-sama kita angkat pujian KPPK nomor 195, anugerahnya limpah, sebagai ungkapan syukur atas pengampunan dari Tuhan. Ajaiblah Juru Selamatku, Tuhan Yesus ku dapatkan. Meski derita menimpaku,
bersama umat yang percaya, mari bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Yahya Acang dengan tema kebenaran atau kebohongan. Namun sebelum itu, mari kita siapkan hati kita mengangkat pujian PPK nomor 82. Ku tahu Alkitab sungguh benar. Dari kematiannya bangkit dan akan datang kembali. Nyata ku tahu Alkitab sungguh benar, seluruhnya wahyu yang ilahi. Alkitab sungguh benar. Mari kita berdoa, mohon pimpinan Roh Kudus. Bapa kami yang di surga, kami kembali datang di hadapan Tuhan pada saat ini, di mana saat ini ya Tuhan kami kembali bersama-sama. Kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Di tengah-tengah keterbatasan kami untuk beribadah bersama-sama di tempat-Mu yang kudus ini, oleh karena situasi, tetapi Tuhan memberikan waktu bagi kami bersama-sama di rumah kami, merenungkan kebenaran firman-Mu pada hari ini ya Tuhan. Kami bersyukur waktu dan kesempatan Tuhan berikan kepada kami. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan pada saat ini melalui kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu yang berdiri di hadapan Tuhan dan jemaat-Mu adalah hamba yang penuh dengan kelemahan, hamba yang penuh dengan keterbatasan, hamba yang penuh dengan dosa dan kelemahan.
Hamba hanya bersandar kepada kuasa Roh Kudus, memampukan hamba-Mu untuk dapat mengkomunikasikan kebenaran firman-Mu. Dan firman-Mu ini menjadi berkat, baik itu bagi hamba-Mu yang menyampaikan, bahkan bagi jemaat Tuhan yang pada saat ini mendengarkan firman Tuhan, dimanapun berada, bahkan juga di rumah masing-masing. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kami siap menyambut firman-Mu. Dalam nama Yesus, kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu sekalian dalam nama Tuhan, sangat bersyukur kembali kita berjumpa di minggu yang ketiga bulan April. Kita baru saja memperingati yaitu kebangkitan Kristus pada tanggal 12 kemarin. Tentu sekali lagi sampai pada saat ini berita-berita yang kita dengar tentang pandemi corona masih terus berlangsung. Tetapi itu tidak menyulitkan kita, bahkan tidak mengurangi semangat kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Saya mengajak kita bersama-sama kita tinggalkan sejenak berita-berita yang menakutkan, berita-berita yang saat ini membuat kita khawatir. Kita fokus kepada firman Tuhan pada saat ini. Saya mengajak kita membuka firman Tuhan. Bapak Ibu yang ada di rumah, mari kita buka bersama-sama dari Injil Matius pasalnya yang ke-28, ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-15. Injil Matius pasalnya yang ke-28, ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-15. Bapak Ibu bisa memperhatikan dalam Alkitab, saya akan membacakannya bagi kita. Dusta Mahkamah Agama. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu. Dan berkata, kamu mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia, sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, tema firman Tuhan kita pada hari ini tetap berkaitan dengan Paskah. Saya angkat tema adalah kebenaran atau kebohongan. LAI memberikan judul Dusta Mahkamah Agama. Saudara, kalau kita berbicara tentang kata hoak atau hoax, atau dalam bahasa Indonesia adalah kebohongan, itu sudah sangat familiar di telinga kita. Bahkan secara sederhana, pengertian daripada hoax itu adalah usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu, padahal sang pencipta berita palsu tersebut tahu bahwa berita tersebut adalah palsu. Jadi ini adalah definisi secara sederhana. Nah, kalau kita melihat sebenarnya berita palsu atau hoax ini bukan hal baru. Ribuan tahun lalu ternyata hoax ini sudah disebar secara terencana oleh imam-imam kepala dan tua-tua Israel. Dalam bagian ini adalah mahkamah agama. Dan kita melihat bahwa hoax itu sendiri atau berita kebohongan itu sendiri itu sangat dekat dengan yang namanya suap. Kita melihat dalam bacaan kita pada hari ini bagaimanakah para petinggi-petinggi Israel pada saat itu, Yahudi pada saat itu memberikan sejumlah uang kepada para
serdadu. Nah, saudara-saudara kasih dalam nama Tuhan, berita kebangkitan Yesus ataupun Paskah itu sungguh mengejutkan, bahkan tidak pernah disangka. Mahkamah agama yang ikut andil menyelewengkan kuasa mereka untuk menyalibkan Yesus. Mereka sangat terpukul mengetahui bahwa Yesus benar-benar bangkit. Nah, tentu saja situasi ini menimbulkan sebuah kepanikan. Nah, tentu harga diri mereka itu dipertaruhkan. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, kita melihat bagian ini, apa yang dilakukan oleh petinggi-petinggi ataupun mahkamah agama tersebut, yaitu mereka menutupinya dengan membelokkan cerita, atau mereka menyangkali ataupun menyangkal yang sebenarnya. Dan selama berabad-abad orang yang tidak percaya telah menyusun sejumlah berita dusta atau berita kebohongan untuk menjelaskan penyangkalan tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, pada pagi hari ini saya mengajak kita bersama-sama, kita akan melihat dalam bagian ini, saya akan membagikan dalam 3 pokok besar. Yang pertama, kita akan melihat berita bohong yang beredar pada saat itu tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Di mana berita ini berkata bahwa Yesus itu tidak bangkit, tetapi dikatakan mayatnya dicuri oleh murid-murid Yesus. Saudara, tentu pandangan ini tidak masuk akal. Pandangan ini nggak benar. Kalau kita melihat ada batu yang besar yang menutupi daripada kuburan tersebut. Bukan hanya itu, dikatakan ada materai dan ada penjaga-penjaga yang begitu ketat menjaga kubur daripada Tuhan Yesus. Dan tahukah saudara bahwa pada zaman itu penjaga yang lalai melaksanakan tugas akan menghadapi yang namanya hukuman mati. Nah, kita melihat sebuah contoh Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-12 ayat 19, diceritakan di mana pada saat Petrus itu dimasukkan dalam penjara, malaikat Allah datang untuk melepaskan Petrus. Dan Petrus keluar dari penjara. Lalu berita itu dikatakan tersiar. Lalu Herodes menyuruh untuk apa? Mencari Petrus. Tapi kita berkata mereka tidak menemukan dia. Lalu apa yang terjadi? Herodes menyuruh memeriksa pengawal-pengawal itu dan membunuh mereka. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, ini berita yang beredar. Yesus tidak bangkit, tetapi dikatakan mayatnya dicuri oleh murid-murid. Lalu kita bertanya, apa motivasi? Atau buat apa murid Tuhan Yesus mencuri mayat? Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Lalu yang kedua, Yesus tidak bangkit, tetapi dikatakan sadar dari pingsannya. Nah, tentu juga pandangan ini tidak benar, saudara. Kalau kita melihat bahwa penyaliban ataupun penyiksaan yang dialami Tuhan Yesus itu begitu luar biasa. Nah, kita melihat di sini tidak mungkin hidup kembali. Kalau seandainya pingsan. Lalu berita ini dikatakan bahwa ia pingsan lalu tampil pada hari Minggu Paskah dan membodohi semua orang dengan berpikir bahwa ia telah bangkit dari kematian. Saudara, sekali lagi bahwa penyaliban atau penyiksaan yang dialami Tuhan Yesus itu sampai mati. Gak ada yang selamat dari pukulan, bahkan tidak ada yang selamat dari cambukan,
penyiksaan, bahkan juga penyaliban seperti ini. Apalagi kalau kita melihat rusuk Tuhan Yesus itu ditombak. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, kita melihat tentu tentara Romawi ini adalah orang-orang yang lihai, membunuh orang. Dan itu adalah sesuatu hal yang menjadi keahlian daripada mereka. Dan mereka tahu perbedaan antara orang yang mati dan orang yang tidak sadar. Nah, pandangan ini saudara sama sekali tidak masuk akal. Sekali lagi, ini adalah berita bohong, ini adalah berita dusta yang berkembang bahkan sampai pada hari ini. Lalu yang ketiga saudara, berita bohong apa lagi? Yesus tidak bangkit tetapi keluar dari persembunyiannya. Sedangkan yang mati di salib adalah orang lain yang mirip dengan Tuhan Yesus. Seringkali kita mendengar tentang hal ini saudara. Tapi pada saat ini saya mengajak kita kembali, mengingat kita kembali tentang pandangan-pandangan yang seperti ini. Tentu pandangan ini adalah pandangan yang tidak masuk akal. Orang yang membenci Yesus tidak mungkin keliru menyalibkan orang lain. Sama seperti kita, kalau kita benci dengan seseorang, tentu kita ingat wajah orang tersebut. Kita ingat wajah musuh kita. Nah, kalau memang waktu Yesus keluar dari persembunyiannya, maka mayat Yesus palsu seharusnya tetap dalam kubur. Tetapi kenyataannya apa? Kubur itu kosong. Nah saudara, ini adalah pandangan, anggapan. Kenapa saya mengajak kita untuk berbicara tentang kebenaran dan kebohongan? Supaya kita tahu tentang hal ini berkembang di sekitar kita. Lalu yang keempat saudara, Yesus bangkit bukan secara jasmani, tetapi secara rohani. Ini adalah pandangan daripada saksi Yehova. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, kubur Yesus kosong dan ini menunjukkan bahwa Yesus pasti bangkit secara jasmani. Buktinya saudara, setelah Yesus bangkit, Yesus bisa makan, bisa dilihat, bahkan juga bisa dipegang. Bahkan dengan salah satu muridnya yang tidak percaya atau ragu-ragu, itu adalah Thomas. Ketika Tuhan Yesus ada di tengah-tengah mereka pada saat itu, dan Thomas ada pada saat itu, Tuhan katakan, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, dan ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Jadi konsep daripada saksi Yehova ini tidak benar. Yesus sekali lagi bukan bangkit secara rohani, tetapi bangkit benar-benar secara fisik ataupun jasmani. Nah sekali lagi saudara, ternyata berita bohong seperti ini dipercayakan banyak orang sampai sekarang ini. Dan anehnya juga saudara, berita bohong ini terus dimunculkan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya merontokkan iman orang percaya. Itulah sebabnya orang Kristen harus mempelajari firman Tuhan baik-baik. Orang Kristen harus membaca firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena firman Allah tidak pernah mengandung kesalahan sedikit pun. Dan orang Kristen yang sungguh-sungguh Kristen tidak akan mempercayai berita bohong yang seperti ini. Saudara kalau kesalahan nama Tuhan, ketidakpercayaan orang terhadap kebangkitan Yesus sekali lagi terus berjalan sampai pada hari ini. Lalu kita bertanya, kenapa sih orang sulit mempercaya tentang kebangkitan Tuhan Yesus yang walaupun jelas-jelas Alkitab mengatakan demikian, tetapi banyak orang yang sulit bahkan tidak mau percaya akan berita kebangkitan Kristus. Kenapa saudara? Yang pertama, karena iblis itu
bekerja. Pada waktu seseorang mendengarkan sesuatu dari surat kabar, ketika seseorang mendengar atau membaca majalah ataupun mendengarkan siaran televisi, iklan, gosip dan sebagainya, dengan mudah kita percaya tanpa kita meminta bukti. Tetapi kalau seseorang mendengarkan firman Allah, maka seringkali kita tidak mau percaya sebelum ada buktinya. Kenapa demikian? Jelas karena dalam kasus yang pertama, ia mendengar sesuatu bersifat jasmani. Kita mendengar sesuatu bersifat jasmani ataupun bersifat manusiawi atau duniawi, sehingga setan tidak perlu bekerja. Tapi dalam kasus yang kedua, ketika seorang mendengarkan kebenaran rohani, iblis bekerja keras. Untuk apa saudara? Supaya orang tidak percaya, supaya orang meragukan kebenaran firman Tuhan. Nah ini saudara, orang sulit mempercaya tentang kebangkitan Kristus itu kenapa? Karena sekali lagi iblis terus bekerja sampai pada saat ini. Lalu yang kedua, kenapa orang sulit mempercayai kebangkitan Kristus? Kebangkitan Kristus itu dianggap tidak rasional, tidak masuk di akal. Nah ini biasanya adalah orang-orang yang membanggakan tentang pikirannya, orang-orang yang mengagungkan tentang rasionya, tetapi mereka mengabaikan kuasa Allah. Saudara dalam nama Tuhan, ini yang harus kita pahami dengan baik-baik tentang bagaimanakah kita memahami Paskah ini dengan sesungguhnya. Dalam Kisah Para Rasul pasal 26 ayatnya yang ke-8, Rasul Paulus berkata, "Mengapa kamu menganggap mustahil bahwa Allah membangkitkan orang mati?" Bahkan dalam Alkitab bagian lain, Yesus berkata, "Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Manusia itu terbatas kemampuan berpikir dia, oleh karena dibatasi karena dosa. Dapatkah manusia yang terbatas bisa memahami yang tidak terbatas? Itulah sebabnya saudara, orang yang membanggakan tentang rasionya, mereka berkata kebangkitan Kristus itu tidak masuk akal. Nah saudara dalam nama Tuhan, yang ketiga, kenapa banyak orang tidak percaya atau sulit percaya tentang kebangkitan Kristus? Tidak ada pekerjaan Roh Kudus dalam diri orang tersebut. Saudara, orang yang betul-betul percaya firman Tuhan pasti tidak akan, bahkan tidak sulit untuk percaya tentang kebangkitan Kristus. Tetapi manusia duniawi, manusia yang tidak percaya, tidak mungkin bisa percaya kepada firman Tuhan kalau Roh Kudus tidak memberikan iman kepada orang tersebut. Nah saudara, ini tiga hal ini yang saya simpulkan orang sulit mempercayai tentang kebangkitan. Pekerjaan Roh Kudus tidak ada dalam dirinya. Itulah sebabnya tidak mengerti, bahkan tidak memahami tentang kebangkitan Kristus. Nah saudara kasih nama Tuhan, kita maju selangkah. Kita sudah melihat tentang kebohongan yang terjadi di sekitar kebangkitan Kristus. Nah mari kita melihat kebenaran daripada kebangkitan Kristus bagian yang kedua. Kebangkitan Kristus sudah diberitahukan sebelumnya. Yesus sendiri mengatakan hal itu. Berkali-kali dia menyampaikan kepada murid-muridnya tentang ketika dia mati maka dia bangkit kembali. Yesus menyatakan bahwa ia adalah kebangkitan dan hidup. Yesus berhak bahkan berkuasa memberikan hidup, bahkan juga mengambilnya. Kenapa demikian saudara? Karena dia adalah Allah yang hidup.
Itulah sebabnya berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Saudara kasih dalam nama Tuhan, ini bagaimanakah Kristus hidup dan memberikan kehidupan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Saudara kasih dalam nama Tuhan, setiap kali berbicara tentang kebangkitan dirinya, Yesus membuktikan akan kebangkitannya pada hari yang ketiga. Dan Tuhan Yesus juga sadar bahwa kematiannya maupun kebangkitannya adalah kehendak Bapa yang ditetapkan untuk apa? Menebus, bahkan menyelamatkan umat manusia dari dosa. Saudara perhatikan dengan baik. Tidak ada seorang pun pemimpin dalam dunia ini yang bisa mengklaim ataupun menjamin tentang kebangkitannya. Mengapa? Karena pemimpin itu sendiri tidak berani memberikan sebuah jaminan bahwa dirinya sendiri dapat bangkit dari kematian selain daripada Tuhan Yesus sendiri. Nah, saudara, ini merupakan bukti keilahian Kristus. Bukti bahwa Dia adalah Allah yang hidup. Kebenaran yang kedua yang kita pelajari juga, Alkitab berkata bahwa kubur itu kosong. Saudara terasa nama Tuhan, mayat Tuhan Yesus bukan dicuri oleh murid-muridnya. Bukan dicuri murid-muridnya sebagaimana upaya hoax ataupun dusta yang dilakukan oleh ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Kalau kita melihat murid-murid pada saat itu Tuhan Yesus ditangkap, mereka lari kocar-kacir. Apalagi ketika Dia sudah dieksekusi mati. Dia akan berani, saudara. Sehingga tidak mungkin mereka mencuri. Saudara, logika kita berjalan. Seandainya mayat Yesus memang dicuri oleh murid-muridnya, tentu ada usaha untuk apa? Mencari dan menemukannya. Kalau memang dia dicuri, ada usaha untuk mencari dan menemukan mayat Yesus. Nah ini saudara, kubur itu benar-benar kosong. Dan Yesus juga benar-benar mati. Saudara, bangsa Romawi sekali lagi, mereka itu adalah ahli dalam membunuh orang. Semua yang mereka lakukan itu sudah diperhitungkan dan membuat seorang menderita sakit yang tak tertahankan dan kemudian mati dengan susah payah. Tidak ada yang bisa selamat, saudara, dari apa yang diderita oleh Yesus. Dan Dia sudah mati ketika mereka membawa Tuhan Yesus turun dari salib. Apa yang dikatakan oleh Alkitab? Kalau kita melihat dalam contoh Yohanes pasal 19 ayatnya yang ke-33. Saudara bisa baca. Ketika mereka ini siapa? Ada prajurit-prajurit sampai kepada Yesus dan melihat bahwa Yesus sudah mati. Alkitab berkata, mereka tidak mematahkan kakinya. Artinya dia sudah benar-benar mati, bukan setengah mati, apalagi pingsan, saudara, dan benar-benar mati. Ini adalah kebenaran firman Allah yang tidak terbantahkan. Lalu yang keempat ada kesaksian daripada malaikat. Kalau kita membaca dalam firman Tuhan, bagaimanakah pada minggu ataupun hari yang ketiga pagi-pagi ada wanita yang mau merempahi mayat Yesus dan mereka terkejut dan mereka melihat malaikat berbicara kepada mereka. Sampai dia berkata, dia sudah bangkit. Artinya bahwa malaikat itu memberikan sebuah kesaksian tentang kebangkitan daripada Kristus.
Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, Yesus sudah bangkit. Malaikat katakan sesuai dengan apa yang pernah dikatakannya. Selain itu saudara, kalau saudara membaca dalam ayat yang keempat dari pasalnya yang ke-27, pasalnya yang ke-28, itu adalah kesaksian daripada prajurit yang menjaga kubur. Lalu mereka sendiri mengatakan bahwa Yesus itu bangkit. Mereka menyaksikan. Fakta yang dikatakan Laskar ini adalah sungguh benar. Mereka enggak tidur, saudara. Nah, kalau mereka memang tidur, tentu saja mereka tidak akan tahu ada yang mencuri mayat Yesus. Oleh sebab itu, kita yakin bahwa apa yang dikatakan malaikat itu adalah sungguh-sungguh benar. Dan yang keenam, kebenaran tentang kebangkitan Kristus itu adalah keuletan gereja dalam menghadapi segala tantangan zaman. Saudara, walaupun gereja berulang kali menghadapi yang namanya aniaya, tantangan dan sebagainya, gereja tidak pernah gagal, gereja tidak pernah runtuh, melainkan gereja terus berkembang. Nah, hal ini disebabkan apa? Kuasa kebangkitan Kristus yang menyertai gereja. Nah, kalau Yesus tidak bangkit, perhatikan, kalau Yesus tidak bangkit, gereja pun tidak mungkin ada dan tidak mungkin berkembang dan bisa mengubah hati masyarakat. Itulah sebabnya kebangkitan Kristus yang sudah kita peringati pada tanggal 12 kemarin itu adalah sebuah fakta sejarah Alkitab yang tidak terbantahkan. Dan kita melihat perkembangan gereja sampai saat ini terus berkembang. Tidak akan pernah surut. Yang walaupun menghadapi berbagai pergolakan, tantangan dan apapun itu, gereja tidak akan pernah surut semangatnya untuk memberitakan yaitu Kristus yang bangkit. Nah, saudara kasih nama Tuhan, dari keenam contoh ini sudah cukup membuktikan fakta kebenaran kebangkitan Kristus yang tidak terbantahkan. Saudara, bagi saudara yang pada saat ini mungkin meragukan, bahkan tidak percaya tentang kebangkitan Kristus, dengarkan firman Tuhan ini baik-baik. Bagi saudara yang sudah percaya kepada Kristus, ini meneguhkan panggilan kita sebagai orang yang percaya. Ada banyak tantangan dalam kehidupan pribadi kita. Yang kita pegang itu adalah kebenaran firman Allah. Bukan cerita-cerita yang ada di luar. Bukan perkataan-perkataan orang yang memang sengaja untuk meruntuhkan iman percaya kita kepada Tuhan. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, setelah kita mempelajari kedua hal ini, baik itu kebohongan bahkan juga kebenaran, fakta firman Allah. Lalu apa pentingnya kebangkitan Kristus bagi pribadi kita masing-masing? Yang pertama, saudara, membuktikan keilahian atau kealahan Yesus. Dia Allah yang maha kuasa. Ini membuktikan bahwa dia adalah 100% Allah. Dia bukan nabi biasa, saudara. Dia adalah Allah yang maha kuasa. Dan kita sangat bersyukur mempunyai pemahaman yang seperti itu. Itulah sebabnya saudara, jangan saudara menjadi orang yang berkecil hati, menjadi orang yang takut mengakui iman percaya kepada Kristus. Dan yang kedua, saudara, apa kaitan pentingnya kebangkitan Kristus dalam kehidupan kita? Menjamin keselamatan kita. Yesus berkata, barang siapa percaya kepadaku,
dia akan memperoleh hidup yang kekal. Sekali lagi dia berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dalam bagian ini Yesus berkata, akulah jalan. Artinya tidak ada dua tiga dalam dunia ini. Hanya satunya. Bukan salah satu. Akulah kebenaran. Di luar Kristus tidak ada kebenaran yang sejati. Hanya Yesus adalah aletheia. Dia sendiri adalah kebenaran itu. Dia sendiri adalah hidup. Dia mati dan bangkit. Sekali lagi, jaminan bagi saudara dan saya bahwa kematian seseorang itu bukan akhir daripada segala sesuatu. Tapi kematian itu adalah awal daripada sebuah kehidupan yang baru. Dan yang ketiga merupakan dasar kebangkitan orang mati. Kita percaya semua orang yang mati dalam Kristus, ketika Kristus nanti datang kali yang kedua, maka orang-orang percaya yang telah mati dalam Kristus akan dibangkitkan. Dan ini merupakan dasar. Kristus dikatakan yang sulung dari kebangkitan. Dia yang pertama dan dia menjadi dasar daripada kebangkitan kita. Dan yang keempat, apa kaitan atau pentingnya kebangkitan Kristus dalam kehidupan pribadi kita? Merupakan dasar pemberitaan Injil. Kita bukan hanya memberitakan Kristus yang telah mati bagi dosa-dosa manusia, tetapi kita juga memberitakan Dia yang hidup. Dan ini merupakan dasar daripada pemberitaan Injil. Dan yang kelima, maut telah dikalahkan. Maut dikalahkan oleh kuasa Kristus. Nah, saudara dalam nama Tuhan, orang percaya pasti akan mengalami yang namanya kebangkitan seperti Yesus. Dan tidak akan dihukum, melainkan masuk dalam kerajaan sorga. Tetapi orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus tentunya juga akan dibangkitkan oleh Allah, tetapi masuk dalam yang namanya adalah penghakiman. Hari ini tidak kebetulan saudara mendengarkan firman Tuhan. Hari ini iman kita diteguhkan lagi oleh kebenaran firman Tuhan. Jangan takut mengaku iman percayamu kepada Kristus. Jangan mendengarkan berita-berita bohong yang berkembang seputar kebangkitan Kristus, bahkan seputar iman percaya. Itu hanya merontokkan iman kita. Pegang firman Tuhan. Hanya firman Tuhanlah yang dapat memberikan kepada kita jaminan yang sungguh-sungguh. Saudara dalam nama Tuhan, Yesus telah bangkit dari kematian. Ia telah menunjukkan kemampuannya sebagai juru selamat manusia yang percaya kepadanya, bahwa mereka yang percaya kepada Kristus akan dibangkitkan bersama-sama dengan Dia. Dan hal ini merupakan sebuah kepastian, bukan hoak, bukan berita dusta. Oleh karena itu saudara dalam nama Tuhan, Yesus memberikan kepada kita jaminan. Yesus telah memberikan kepada kita kepastian. Apakah saudara masih meragukan akan kebangkitan Kristus? Saya percaya saudara yang sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan, benar-benar orang Kristen, bukan hanya Kristen-Kristenan, bukan hanya Kristen di kulit, tapi benar-benar Kristen akan mengamini kebangkitan Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Allah kami. Saat ini ya Tuhan, kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, teguhkanlah hati kami,
supaya kami benar-benar percaya akan kebenaran firman-Mu. Dan jika ada yang masih meragukan akan kebangkitan Kristus malam hari ini, bahkan hari ini, tidak secara kebetulan, saudara menyaksikan tayangan ini. Pagi hari ini, tidak kebetulan, saudara membuka hati saudara untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang akan berbicara kepada saudara melalui firman Tuhan ini. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami yang kami alaskan dalam satu nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Kami berserah dan kami berdoa. Amin. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, demikianlah kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama, dan biarlah firman Tuhan yang kita dengarkan tadi itu boleh semakin menguatkan, meneguhkan iman percaya kita. Dan sebagai ungkapan syukur, saat ini kita akan memberikan persembahan, dan jemaat Tuhan yang ada di rumah silahkan menjalankan persembahan. Dan persembahan bisa diserahkan ke bendahara gereja ataupun melalui transfer. Dan sementara persembahan dijalankan, mari bersama-sama kita mengangkat pujian PPK nomor 114, Aku Hanyalah Seorang Berdosa. Silakan berdiri. Nista guna jasa tak ada, kehidupanku tunggu binasa. Aku berada dalam dosa, namun ku mendapat anugerah. Aku berdosa, selamatlah. Anugerah Tuhan, selamatkan. Puji Yesus, muliakan Bapa, kini ku telah selamatkan. Selanjutnya, mari kita sama-sama menaikkan syafaat kita. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, saat ini kami datang kepadamu mengucap syukur ya Bapa atas pimpinan penyertaan serta pertolongan Tuhan dalam kehidupan ini. Engkau menyertai kami hari lepas hari. Terkhusus pada pagi hari ini ya Bapa, Engkau sudah tolong kami berkumpul, bahkan kami boleh beribadah bersama-sama. Meskipun kami beribadah tidak seperti biasanya, kami beribadah biasanya dalam gereja, tapi saat ini kami beribadah bersama keluarga kami masing-masing. Kami terus mengucap syukur dan berterima kasih ya Bapa, Engkau terus memimpin dan menyertai kami. Dan tolonglah kami ya Bapa, biarlah melalui ibadah rumah tangga ini juga kami boleh semakin dikuatkan. Kami boleh semakin mengerti kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Di saat pandemi seperti ini, kami boleh bersuka cita, kami boleh memuji Tuhan. Tolonglah kami ya Bapa, untuk kami boleh terus kuat beriman dan bersandar hanya kepada Tuhan semata. Saat ini kami datang kepadamu ya Bapa, dan mau menyerahkan untuk bangsa kami. Kami mau menyerahkan untuk penanganan, untuk memutus mata rantai COVID-19 ini ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kami mau menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan.
Biarlah apa yang diusahakan ya Bapa untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini, kami berserah kepada Tuhan. Tuhan, tolonglah kami ya Bapa sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak bangsa ini, agar kami boleh mendukung setiap program yang dicanangkan pemerintah ya Bapa. Semuanya itu kami tahu bahwa untuk kekuatan, untuk kesehatan anak bangsa ini semua. Kami mau menyerahkan para pemimpin kami, biarlah mereka juga dengan hikmat yang daripada Tuhan, mereka boleh mendapatkan jalan keluar yang terbaik untuk membawa bangsa ini menjadi sehat ya Bapa. Permasalahan ini bukan hanya permasalahan bangsa kami, tapi permasalahan seluruh umat manusia yang ada di permukaan bumi ini. Oleh sebab itu kami berseru kepadamu ya Bapa, kasihanilah kami ya Bapa. Engkau pakai setiap anak-anak Tuhan, Engkau pakai setiap orang dengan hikmat kemampuan mereka. Para dokter, para profesor, bahkan para peramu obat ya Bapa. Kami mau menyerahkan mereka semua ke dalam tangan Tuhan. Biarlah hikmat yang daripada Tuhan menolong mereka, sehingga mereka boleh mendapatkan obat, mereka boleh mendapatkan vaksin. Biarlah kami semua terlepas daripada sakit penyakit ini, daripada virus yang mengganggu kami ini. Ya Bapa, kami hanya berserah dan percaya kepada Tuhan, karena Engkau yang mengizinkan, Engkau pula yang akan menolong kami untuk keluar dari permasalahan ini. Seperti janji Tuhan, bahwa kami tidak hanya dipimpin dalam lembah kekelaman, tapi juga Tuhan akan menuntun kami kepada sungai yang tenang dan padang rumput yang hijau. Terima kasih ya Bapa, kami mau menyerahkan semuanya ini ke dalam tangan Tuhan. Saat ini kami berdoa ya Bapa untuk para medis yang sedang menangani saudara-saudara kami yang sakit, yang terpapar sakit virus corona ini, maupun rekan-rekan kami, orang tua kami yang saat ini terbaring. Kami teringat Ibu Lilik, kami teringat juga Saudari Gritli yang pasca dari sakitnya. Tuhan, kami mau menyerahkan mereka semua ke dalam tangan Tuhan. Tolonglah kami semua ya Bapa, agar pemulihan kesehatan yang daripada Tuhan melalui tangan-tangan medis, melalui obat-obatan, semuanya boleh membawa kesembuhan, boleh membawa pemulihan kepada saudara-saudara kami, orang tua kami, bahkan anak-anak kami. Terima kasih ya Bapa, Engkau memberkati tangan-tangan medis, Engkau memberkati obat-obatan. Biarlah itu semua menjadi tangan Tuhan, menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk membawa kesembuhan kepada mereka semua. Terkhusus untuk para medisnya, kami juga mau menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, tolonglah mereka ya Bapa. Tentu mereka kelelahan sebagai manusia, tentu mereka juga punya kesulitan dan permasalahan mereka sendiri. Tapi di tengah penyakit yang melanda bangsa ini, kami mau menyerahkan mereka. Biarlah pertolongan Tuhan menolong mereka, memberi kekuatan kesehatan kepada mereka, memampukan mereka untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Terima kasih ya Bapa. Kami mau menyerahkan mereka semua ke dalam tangan Tuhan. Saat ini kami juga berdoa ya Bapa untuk perekonomian, terkhusus saudara-saudara kami ada dalam gereja ini maupun saudara-saudara kami yang ada di luar sana, yang saat ini karena kondisi COVID ini ya Bapa, kami terhalang dalam mencari nafkah. Tuhan, kami mohon tangan pengasihan yang daripada-Mu ya Bapa, menolong kami semua, memberi jalan keluar kepada kami semua, sehingga kami semua boleh mendapatkan gaji, kami boleh mendapatkan masukan ya Bapa untuk mencukupi kehidupan kesehari-harian kami. Dan sebagaimana orang yang sudah Engkau percayakan juga untuk pekerjaan usaha yang kami terima ya Bapa, tolonglah kami juga untuk bertanggung jawab terhadap itu semua, sehingga yang apa yang kami kerjakan semuanya Engkau berkati dan semuanya boleh membuahkan hasil yang baik. Terima kasih ya Bapa, kami mau menyerahkan semuanya ini ke dalam tangan Tuhan. Saat ini pun kami berdoa ya Bapa untuk persembahan yang sudah kami kumpulkan hari ini. Kami mau menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan tolong ya Bapa, biarlah persembahan ini boleh Engkau pakai untuk alat Tuhan dalam menjalankan pekerjaan Tuhan di dalam gereja-Mu ini. Engkau memberkati setiap kami semua anak-anak Tuhan yang ada dalam gereja ini. Terima kasih ya Bapa. Dan saat ini kami juga mau menyerahkan untuk doa ini, karena kami punya keterbatasan dan kami mohon Tuhan sempurnakan doa ini seperti doa yang sudah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat,
karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, mari kita bersama-sama kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita bersama kita memujikan Allah Tritunggal doksologi. Kita terima berkat Tuhan dan kita pujikan Amin Song. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Aminilah kebangkitan Kristus yang benar-benar bangkit, mengalahkan maut, bahkan yang memberikan kehidupan baru kepada setiap pribadi kita. Biarlah hidup kita semakin hari semakin memuliakan nama Tuhan. Kita menjadi berkat di mana Tuhan tempatkan kita, serta terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, anugerah keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus, yang telah mati bangkit, yang naik ke sorga, Ia menang bahkan selalu menang. Penyertaan urapan kuat kuasa, pimpinan sukacita, penghiburan dari Allah Roh Kudus, menyertai saudara sekalian. Kasih-Nya mengalir bagaikan aliran air hidup, mengalir dalam kehidupan pribadimu, rumah tanggamu, pekerjaan dan usaha, dalam pelayanan kita, seterusnya bahkan sampai Maranatha. Amin. 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 Silakan duduk. Saat teduh ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.